Jadi saya ini dulu lulusan pesantren tahfidz Quran. Saya emang tertarik ya sama hal-hal yang berbau tentang keislaman. Saya benar-benar tertarik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi pada seri session HM Komisarity bersama dengan Arya Dewa Pratama. dan saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi malam ini sharing session bersama Kanda Dewa. Tentunya kita akan bicara santai dan membahas mengenai LH dan teknologi dan juga kesibukan saudara Dewa ketika berada di HMI Komisarity selaku pengurus ya, lebih tepatnya. Oke, mungkin bisa lebih santai lagi, Kakanda bisa sambil merokok. Dan ini sudah disiapkan juga ada minuman yang mungkin bisa agak lebih santai. Oke. Saya minum ini kan. Yuk. Oke, baik. Karena kita akan bicara santai dan kurang lebih kita hanya akan berbicara mengenai hal-hal yang ada di kampus ITE dan juga pengalaman saudara yang pernah dilaksanakan ketika saudara ini berada di HMI Komisariat ITE. Mungkin dimulai dari perkenalan saya sendiri dulu ya, selaku moderator. Saya Raden Abdi Restu dari Pinanggi stay karena saya sudah lulus sebagai ketua umum HMI Komisariat ITE dan juga di sini sebagai moderator akan memandu teman-teman semua untuk diskusi malam ini dalam acara sharing session HMI Komisariat ITE. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Kakanda Dewa sebelum jauh-jauh pada program dan segala macamnya. Mungkin bisa disampaikan perkenalan nama, posisi di HMI Komisariat ITE dan juga kenapa saudara ini ingin bergabung di HMI. Silakan. Jadi nama saya Arya Dewa Pratama. Posisi saya di HMI Komisariat Institut Teknologi Udara sebagai staf lingkungan hidup dan teknologi. Oke, sebagai staf LH dan teknologi, bidang lingkungan hidup dan teknologi ya. Mungkin bisa diceritakan saudara, kenapa saudara dulu ini terlibat dalam kepengurusan HMI atau saudara ini tertarik untuk bergabung dalam HMI? Coba berikan ceritanya. Baik, jadi gini, alasan saya masuk dan bergabung himpunan mahasiswa Islam ini karena saya merasa resah pada mahasiswa ini di era kontemporer krisis kepemimpinan. Kekhawatiran bagi saya gitu. Oke, jadi hanya berlandaskan pada keresahan ya. Tapi sekiranya motivasi yang menguatkan saudara ini, kenapa sih yang dipilih itu HMI? Padahal ada PMI, ada JMNI, ada KMI. Apa nilai jualnya HMI? Nah, yang dipilih itu hijau hitam. Kenapa nggak biru kuning? Kenapa nggak merah kuning? Atau yang selain daripada itu? Selain ya yang sudah disebutkan oleh saudara bahwa selain salah satu organisasi tertua ya karena HMI ini berkapabilitas cukup dan track recordnya itu jelas menurut saya. Mungkin bisa dipahami. Jadi saudara ini memilih HMI karena rekor HMI itu jelas. Bahkan alumni jebolan HMI itu ada di pemerintah. Dan tidak hanya di pemerintahan, tapi juga ada beberapa praktisi yang dari jebolan HMI. Mungkin bisa sedikit cerita, saudara. Pengalaman saudara selama ikut HMI ini apa yang saudara dapat? Berhubung saya ini staf lingkungan hidup dan teknologi, yang saya dapatkan dari HMI belajar public speaking, saya belajar software yang berkaitan dengan prodi saya. Berhubung saya ini staf dari lingkungan hidup dan teknologi, ini kebetulan saya kan yang memegang sosial media. Ya mungkin bisa dijelaskan saudara. Media sosialnya ini apa aja nih? Ada apa aja yang dikelola sama saudara? Sosial media yang saya kelola ini ada Instagram, kebetulan YouTube ini juga saya sendiri yang mengelola. Ini ya yang kelola YouTube kita ya. Kader kita yang paling masyhur di ranah teknologi karena yang mengelola media kami nih. Ya langsung kami ajukan depan kamera dan nanti setelah ini kan juga akan diedit dan juga akan dipublish oleh saudara deh. Bahkan kemarin kan kita pas LK, kami juga mengundang berbagai media, ada dari televisi RBTV, terus ada media online seperti Mapur.go, Mimbar Timur, nah itu aja kayaknya. Ini begini teman-teman, saudara Dewa ini kader yang juga salah satunya yang berperan aktif dan juga berperan besar di ranah publikasi dan juga yang mensosialisasikan atau menyebarluaskan informasi yang tukang aktor propagandanya ini saudara kita ini. Karena saudara kita ini yang paling aktif di situ dan juga sebagai aktor penggerak di ruang maya. Dan selain daripada itu beberapa channel yang kita manfaatkan di situ untuk selalu
mengaktifkan, selalu memasifkan, dan juga selalu mempublikasi khususnya dan menginformasikan kepada seluruh mahasiswa, entah itu di internal IT maupun luar IT, tentang pergerakan yang sudah kita laksanakan. Jadi begini saudara, mungkin juga bisa dijelaskan tentang Instagram atau media kita dulu itu. Semenjak dari kita udah mulai dari nol ya, sampai pada hari kini yang kita mempunyai fasilitas selengkap ini. Yang pertama jelas ya, dari pertanyaan pertama tadi, jelas saya ini bangga karena jujur aja dari kepengurusan saya itu benar-benar kita itu dari nol lagi ya. Makanya kemarin-kemarin itu sosial media benar-benar bisa dibilang mati dan tidak ada apa-apa. Sejak kepengurusan kami ini, semua sosial media mulai Instagram, YouTube dan lain-lain itu mulai kami aktifkan dan sudah memiliki impact. Berdampak di mana nih saudara? Bisa dijelaskan? Berdampak ke KMIT sendiri. Tapi sebelum jauh kepada HMI sendiri, mungkin bisa dijelaskan saudara. Latar belakang saudara ini sebelum menjadi kader HMI ini dulu dari mana? Karena memang mungkin ada keinginan lain ya yang menyebabkan saudara ini tergabung di HMI. Mungkin dari latar belakang saudara yang entah dari lulusan mana begitu. Coba diceritakan Kanda Dewa. Jadi saya ini dulu lulusan pesantren tahfidz Quran. Saya emang tertarik ya sama hal-hal yang berbau tentang keislaman. Saya benar-benar tertarik ya. Jadi saya yang mendalami tentang Islam. Dan setelah saya bergabung dengan MI ini, sudut pandang saya yang benar-benar jadi berubah. Karena kita tuh di sini belajar yang namanya nilai dasar perjuangan. Itu kita belajar banyak tentang Islam, itu juga kemanusiaan, tentang keikhlasan bekerja, dan masih banyak materi yang lain seperti konstitusi, mission, dan sebagainya. Begini teman-teman, karena memang saudara Dewa ini ada lulusan pondok, tentunya tidak bisa diragukan lagi kalau memang saudara ini pasti sudah belajar tentang keislaman yang lebih mendalam daripada teman-teman lain yang belum tentu lulusan dari pondok. Tapi untuk pengetahuan, semua itu bisa dijamin dari individunya sendiri ya, ingin selalu mencari pengetahuan. Tapi untuk pengetahuan nih, Kanda Dewa, karena Kanda Dewa ini adalah lulusan pondok, tentunya pasti menghafal ya juz-juz atau tentang ayat-ayat Al-Quran yang dulunya memang sudah dipelajari dan tentunya pasti khatam tuh. Karena banyak sekali nih kader HMI yang notabene ya catatannya, memang betul mereka ini kader HMI, tapi tentunya tidak semua kader HMI itu bisa baca Quran. Tapi tentunya itulah cita-cita yang tidak kita capai. Mungkin bisa lah disampaikan sedikit. Seperti ini, teman-teman. Saudara Dewa ini adalah salah satu orang yang selalu mengisi selain daripada saudara Bagas, kabit kami, kewirausahaan dan pengembangan profesi yang selalu melantunkan nada-nada murotalnya. Mungkin bisa dicontohkan, saudara. Sampaikan, silakan. Contohnya, ini contoh kader HMI yang benar-benar berlandaskan keislaman itu begini. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله العظيم
Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ini salah satu contoh sebagai kader HMI yang benar-benar berlandaskan keislaman dan juga belajar hafiz Quran tentunya. Dan juga tidak kaleng-kaleng. Yang dia sampaikan ini benar-benar masuk ke dalam jiwa kita, mendengarkan suara, mendengarkan ayat-ayat suci yang begitu bernuansa yang begitu indah, Pak. Luar biasa. Dan nanti semoga bila kakak dan dewa ini berkenan supaya tidak senantiasa mengajar dan juga mendidik kader-kader kami nanti supaya bisa sampai seperti yang ada di dewa. Nah, ini adalah salah satu nilai jual kepada seluruh mahasiswa, khususnya yang beragama Islam atau berreligi Muslim. Dan untuk yang selebihnya mungkin bisa disampaikan kesan selamat HMI dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kader HMI yang ada di Indonesia maupun di internal IT ataupun di wilayah Jogja. Untuk pesan saya di HMI ini paling berkesan pengalaman saya tentang makan. Tapi sebenarnya saya sudah tidak kaget makan bareng-bareng seperti itu. Cuman saya kayak, bagus juga nih. Dia juga menerapkan sistem kebersamaan. Sama seperti saya dulu di pesantren juga seperti itu. Makanya nih, seperti bareng-bareng gitu. Terus untuk pesan saya untuk kader di seluruh Indonesia dan untuk internal ITY, jika kamu tak peduli pada politik, maka kamu akan terus ditundukkan oleh kekuatan luar yang tidak peduli dengan hidupmu. Tetap semangat dan yakin bisa sampai. Oke, luar biasa dari kakak dan dewa. Satu motivasi besar kita semua. Walaupun kita itu organisasi yang berbasis keislaman, tidak lupakanlah kita untuk selalu sadar akan politik. Karena sudah disampaikan dalam buku Pejuang Paripurna, siapapun yang buta akan politik akan dimakan politik, siapapun yang buta ideologi akan dimakan ideologi. Mau tidak mau kita harus sadar akan hal itu supaya kita tidak terus ditekan, kita tidak terus jadi boneka, dan kita selalu menjadi agent of change atau agen penggerak bangsa. Seharusnya untuk mengejar Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin untuk podcast malam ini sekian dulu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman, karena ini kita hanya sampai pada sharing session, mungkin kita tidak akan membahas yang lebih jauh lagi, karena kita malam ini kan hanya ngobrol santai sambil ngeteh, karena kita menyediakan teh untuk teman-teman yang hadir. Ini itu saja yang bisa kita obrolkan malam ini, saudara Dewa, Kanda Dewa, bersama saya Raden Abdi dan Abdi. Kami pamit undur diri. Ini bisa saya akhiri. Mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin, usaha sampai di atas.